Vive la France! The joint press statement has concluded. We extend our highest appreciation for sebelum akhirnya memasuki gerbang Istana Merdeka. Dan nanti pada saat kehadiran rombongan Presiden Republik Prancis di Istana Merdeka, lagu kebangsaan dari kedua negara, dari Republik Prancis dan juga Republik Indonesia akan dikumandangkan dan tentunya akan dilanjutkan dengan penembakan dentuman meriam sebanyak 21 kali. Di mana 21 kali dentuman suara meriam tersebut merupakan bentuk penghormatan kepada Presiden Republik Prancis yang tengah melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia. Kita saksikan bersama di layar Anda saat ini iring-iringan kendaraan Presiden Prancis Emmanuel Macron tengah menuju ke arah Istana Merdeka Jakarta. Dan tadi malam rombongan Presiden Prancis ini tiba di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan disambut oleh sejumlah pejabat, di antaranya Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Duta Besar Republik Prancis untuk Republik Indonesia Fabien Penoni, Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Prancis Muhammad Omar, dan Wakil Gubernur Rano Karno. Kalau Anda menyaksikan upacara penyambutan tadi malam pun berlangsung hangat dan meriah di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, di mana disambut dengan pasukan jajar keamanan dan tarian khas Betawi Andak Ajer yang menggambarkan keramahan dan juga persahabatan antara kedua negara. Dalam keterangan kepada awak media, Presiden Macron sempat menyampaikan rasa bahagianya bisa kembali menginjakkan kaki di Indonesia. Tentunya akan ada serangkaian kegiatan yang dijadwalkan dalam pertemuan dengan delegasi kedua negara selama 3 hari di Indonesia, di mana esok hari Presiden Macron dijadwalkan mengunjungi Akademi Militer atau Akmil di Magelang, Jawa Tengah. Kunjungan tersebut dalam rangka meninjau fasilitas pendidikan bahasa Prancis yang dimiliki oleh para calon perwira TNI. Kemudian direncanakan juga Presiden Macron akan melakukan kunjungan ke Candi Borobudur bersama Presiden Prabowo Subianto. Ya, saat ini masih dalam perjalanan, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, saudara. Rombongan dari Presiden Macron beserta Ibu Negara akan menuju ke Istana Negara atau Istana Merdeka Jakarta. Nantinya akan ada sebanyak 3.000 murid SMP dan SMA yang begitu antusias siap menyambut kehadiran Presiden Macron di Silang Monas sambil mengibarkan bendera Prancis dan Indonesia. Sekali lagi dapat kami sampaikan bahwa nanti pasukan berkuda akan menyambut dan mengiringi tamu negara ke istana. Ini merupakan gabungan dari Batalion Kavaleri TNI Angkatan Darat, Pasukan Pengamanan Presiden atau Paspampres, serta pasukan Turangga dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Meskipun pasukan berkuda ini sudah begitu atau sudah sangat terlatih, mereka juga tetap mengikuti latihan secara khusus untuk tampil dalam acara kenegaraan hari ini, untuk memberikan penampilan yang terbaik sebagai simbol penghormatan kepada tamu negara. Pada kehadiran di Istana Merdeka nanti akan berlangsung upacara penyambutan tamu negara, saudara, di mana nanti Presiden Prabowo serta Presiden Republik Prancis melakukan inspeksi barisan, dan juga kita akan mendengarkan lagu kebangsaan kedua negara akan berkumandang. Usai upacara dilangsungkan, nantinya Presiden Macron akan menuju ke ruang kredensial, di mana akan berlangsung sesi foto bersama dengan Presiden Prabowo, dilanjutkan dengan mengisi buku tamu negara. Tidak hanya itu, kegiatan akan dilanjutkan ke ruang kerja Presiden untuk
tete-a-tete atau pertemuan empat mata. Dilanjutkan dengan ke ruang meja oval di mana nantinya akan berlangsung pertemuan bilateral antara Presiden Republik Indonesia dengan Presiden Prancis. Kemudian menuju ke ruang kredensial kembali untuk menyaksikan penandatanganan dan showing MOU. Setelah itu akan ditutup dengan keterangan pers bersama. Baiklah saudara, tentunya kita masih menantikan kehadiran dari Presiden Republik Prancis menuju atau mendekat ke Istana Merdeka Jakarta. Bicara mengenai kerjasama Indonesia dan Prancis sebagai negara dengan salah satu ekonomi terbesar di dunia, Prancis telah lama menjadi mitra strategis Indonesia dengan hubungan diplomatik yang telah terjalin selama lebih dari 7 dekade. Kedua negara berkomitmen untuk memperkuat kerjasama dalam berbagai bidang. Bisa dibilang mulai dari bidang ekonomi, pendidikan hingga isu-isu global seperti perubahan iklim dan juga perdamaian internasional. Dengan kunjungan Presiden Macron ini diharapkan akan semakin banyak peluang lagi untuk meningkatkan kerjasama konkret yang membawa manfaat bagi kedua negara. Ya, nampak di layar Anda saat ini rombongan tengah berada di Bundaran Hotel Indonesia, di mana sesaat lagi, tidak lama lagi kita akan menyambut kehadiran dari rombongan Presiden Prancis beserta Ibu Negara. Jika membicarakan soal sejarah diplomatik Indonesia-Prancis, kunjungan ini juga merupakan bagian dari peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Prancis, di mana sejak pembukaan hubungan pada tahun 1947, kedua negara telah bekerja sama di berbagai sektor, seperti yang tadi sudah disampaikan, yaitu perdagangan, budaya, maupun pertahanan. Kunjungan Presiden Macron kali ini menandakan semakin dalamnya, semakin kuatnya hubungan bilateral yang telah terjalin, tidak hanya di tingkat pemerintah saja saudara, tapi juga di sektor swasta dan juga masyarakat. Salah satu dari 5 anggota Dewan atau anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB yang memiliki hak veto, serta sebagai negara dengan kekuatan ekonomi ke-7 terbesar di Indonesia, Prancis merupakan mitra strategis Indonesia dalam berbagai isu global dan juga kawasan. Ya, sesaat lagi kita akan menyaksikan kehadiran rombongan dari Presiden Prancis yang tengah menuju ke Istana Merdeka Jakarta, di mana nantinya akan ada sebanyak 3.000 murid SMP dan juga SMA yang begitu antusias dan siap menyambut kehadiran Presiden Macron di Silang Monas sambil mengibarkan bendera Prancis dan Indonesia. Dan dapat kami sampaikan bahwa pasukan berkuda yang akan menyambut dan mengiringi tamu negara ke istana ini merupakan gabungan dari Batalion Kavaleri TNI Angkatan Darat, pasukan pengamanan Presiden atau Paspampres, serta pasukan Turangga dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada kehadiran di Istana Merdeka nanti akan berlangsung upacara penyambutan tamu negara, di mana nanti Presiden Prabowo serta Presiden Republik Prancis akan melakukan inspeksi barisan dan akan juga dikumandangkan lagu kebangsaan dari kedua negara. bacanya
Baik saudara, sesaat lagi kita akan menyaksikan bersama-sama upacara penyambutan dari Presiden Macron di Istana Merdeka Jakarta, di mana sudah bersiap baik itu di Silang Monas maupun di halaman Istana Merdeka Jakarta sebanyak 3.000 murid SMP dan SMA yang begitu antusias menyambut kehadiran Presiden Macron. Dan juga akan ada 10 jajaran kehormatan yang sudah bersiap di halaman Istana Merdeka Jakarta. Baik saudara, saat ini tengah kita saksikan bersama rombongan Presiden Prancis baru saja memasuki kawasan Silang Monas, di mana begitu banyak siswa-siswi dari SMP dan juga SMA, total sekitar 3.000 yang sudah bersiap dari pagi tadi menyambut kehadiran Presiden Macron sambil mengibarkan bendera Prancis dan juga Indonesia, memberikan kesan yang hangat dan tentunya mempererat hubungan persahabatan antara Indonesia dan juga Prancis. Dan tidak hanya di Silang Monas saja, nantinya di halaman Istana Merdeka Jakarta juga akan disambut oleh siswa-siswi dari SD hingga SMP sebanyak 250. Jadi bayangkan betapa antusiasnya siswa-siswi dari SD, SMP, SMA yang sudah bersiap sejak tadi pagi untuk menyambut kehadiran rombongan Presiden Prancis.
Masih kita saksikan bersama rombongan iring-iringan Presiden Republik Prancis Emmanuel Macron beserta Ibu Negara tengah memasuki kawasan Silang Monas, disambut dengan antusiasme dari siswa-siswi SMP dan juga SMA sebanyak 3.000 gitu ya. Dari pagi sudah bersiap dengan melambaikan bendera Indonesia Prancis sebagai simbol persahabatan antar dua negara. Kemudian pasukan pengamanan presiden atau Paspampres serta pasukan Turangga dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang menarik saudara, meskipun para pasukan berkuda ini sudah sangat terlatih tentunya ya, mereka tetap mengikuti latihan secara khusus untuk tampil dalam acara kenegaraan hari ini. Tentunya untuk memberikan penampilan yang terbaik sebagai simbol penghormatan kepada tamu negara. Sekali lagi dapat kami sampaikan bahwa pada kehadiran di Istana Merdeka nanti akan berlangsung upacara penyambutan tamu negara, di mana nanti Presiden Prabowo beserta Presiden Republik Prancis melakukan inspeksi barisan dan juga lagu kebangsaan kedua negara akan berkumandang. Usai upacara dilangsungkan, nantinya Presiden Macron akan menuju ke ruang kredensial di mana akan berlangsung sesi foto bersama dengan Presiden Prabowo, dilanjutkan dengan pengisian buku tamu negara. Tidak hanya itu, kegiatan akan dilanjutkan ke ruang kerja Presiden untuk tete-a-tete atau pertemuan empat mata, dilanjutkan ke ruang meja oval dan nantinya berlangsung pertemuan bilateral antara Presiden Republik Prancis dengan Presiden Prabowo Subianto, kemudian menuju ke ruang kredensial untuk menyaksikan penandatanganan dan showing MOU dan diakhiri dengan keterangan pers bersama. Sesaat lagi kita menantikan kehadiran dari Presiden Republik Prancis memasuki kawasan Istana Merdeka Jakarta. Nampak Presiden Macron begitu bersahabat dengan membuka kaca mobil dan melambaikan tangan ke arah siswa-siswi yang ada di sekitar Silang Monas. Dengan wajah yang penuh senyum tentunya, begitu ramah menyapa para siswa-siswi SMP dan juga SMA yang sambil melambaikan bendera Prancis dan Indonesia, dikawal dengan pasukan berkuda. Ada sebanyak 50 pasukan berkuda yang mengiringi tamu negara ke arah istana yang merupakan gabungan dari Batalion Kavaleri TNI Angkatan Darat, pasukan pengamanan Presiden atau Paspampres, juga pasukan Turangga dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sudah begitu terlatih secara khusus untuk tampil hari ini. Saudara Presiden Republik Prancis Emmanuel Macron telah tiba di halaman Istana Merdeka Jakarta.
Ini tentu menjadi momen yang begitu spesial mengingat ada 10 jajaran kehormatan disambung dengan juga 250 siswa-siswi dari beberapa SD, SMP yang menyambut dengan melambaikan bendera Prancis dan bendera Indonesia. Sementara tentunya pasukan berkuda terus mengikuti dan juga mengawal kendaraan dari Presiden Republik Prancis yang kita lihat saat ini Presiden Macron masih membuka kaca kendaraannya. Sesaat lagi upacara kenegaraan tamu negara Presiden Republik Prancis Emmanuel Macron akan segera digelar. Hormat Sanjana!
Lapor upacara penyambutan siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Menteri Kabinet Merah Putih dan pejabat setingkat menteri. Dimulai tadi sudah kita saksikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto. Kemudian juga sudah kita lihat Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM Bapak Rosan Roslani. Kemudian juga tadi kita lihat ada Menteri Luar Negeri Bapak Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Pak Pratikno, saat ini Menteri Komdigi Mutia Hafid. Hadir pula Menteri Pertanian Bapak Andi Amran Sulaiman, Menteri Pariwisata Ibu Widianti Putri, Menteri Kebudayaan Bapak Fadlizon. Juga tadi telah kita saksikan ada Sekretaris Kabinet Bapak Teddy Indrawijaya dan juga Duta Besar Republik Indonesia untuk Perancis Bapak Muhammad Umar. Sementara delegasi dari Prancis telah hadir. Minister for the Economy, Finance and Industrial and Digital Sovereignty, His Excellency Eric Lombard. Minister for the Armed Forces, His Excellency Sebastian Lecornu. Minister for Culture, His Excellency Rakhida Dati. Minister Delegate for Francophonie and International Partnership, His Excellency Tani Mohamed Soilihi. Ambassador for the French Republic for the Republic of Indonesia, His Excellency Fabien Finoni. Chief of Military Staff General Air Force Fabien Mandon. Diplomatic Advisor G20 and G7 Serpa Mr. Emmanuel Bon.
Americas, Asia, and Oceania Advisor, Mr. Walid Fogg. Attractiveness Export and Trade Policy Advisor, Mrs. Victory Fadeville. Strategic Affairs and Disarmament Advisor, Mr. Savashir Chatel. International Communication Counselor, Mr. Jean-Noel Ladoa. Special Advisor for Global Affairs, Office of the President, Mrs. Ombelin Gra. Director for Asia and Oceania, MOFA, Mr. Benoit Guidi. Director General for International Relations and Strategy, Ministry for the Armed Forces, Mrs. Alice Ruffo. Director General of the French Development Agency, Mr. Remy Rio. Hadir pula putra dari Bapak Prabowo Subianto, Mas Didit Prabowo. Dan saat ini tengah kita saksikan Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Presiden Republik Prancis Emmanuel Macron tengah berada di ruang kredensial, di mana saat ini tengah berlangsung sesi foto bersama. Dilanjutkan dengan pengisian buku tamu di ruang kredensial. Masih sesi foto bersama beserta Ibu Negara, Nyonya Brigitte Macron. Setelah sesi foto bersama, masih di ruang kredensial, saat ini akan berlangsung pengisian buku tamu. Baiklah saudara, setelah pengisian buku tamu, kedua kepala negara ini akan mengadakan pertemuan empat mata atau tete-a-tete, di mana Presiden Macron tadi malam sempat menyatakan sudah tidak sabar untuk bisa bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto. Ya, setelah upacara penyambutan yang dimana tadi juga sudah kita saksikan sebanyak 70 pasukan berkuda menyambut rombongan dari Presiden Prancis beserta Ibu Negara. Dan setelah ini keduanya akan menuju ke ruang pertemuan empat mata. Tentunya pertemuan ini akan memberikan jajaran Menteri Kabinet Merah Putih dan juga dari delegasi Prancis yang juga akan hadir dalam pertemuan bilateral. Sekali lagi, saat ini tengah berlangsung pertemuan empat mata Presiden Macron yang tadi malam juga sempat menyatakan sudah tidak sabar untuk bisa bertemu langsung dan berbincang dengan Presiden Prabowo Subianto. Dan tentunya ini merupakan pertemuan yang memberikan pengaruh besar dalam hubungan baik kedua negara. Dan saat ini kita saksikan juga sambil berbincang diikuti dengan foto bersama dengan Ibu Negara, Nyonya Brigitte Macron. Ya, bisa kita lihat dan saksikan bagaimana keakraban dan juga kedekatan kedua kepala negara sambil berbincang-bincang santai.
di mana seperti kita ketahui bersama bahwa Indonesia dan Prancis telah lama menjalin kerjasama terutama di bidang pertahanan. Dan kita ketahui bahwa Presiden Prabowo sebelumnya menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Our partnership on all the fields, defense and security, economy, culture, is already strong, but we are strengthening it. And I think this is the best way to handle with this challenging times. So thank you very much for this opportunity, our friendship, and your very special attachment to France. You are a citoyen d'honneur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Thank you. So you will be going to Singapore. Bang, out, bang. You will give ada ini ya penterjemahnya. Yang saya hormati Presiden Emmanuel Macron, Presiden Republik Prancis bersama delegasi yang saya hormati. Pertama, selamat datang di Indonesia. Terima kasih atas kehormatan besar diberikan kepada kami dengan kunjungan yang mulia. Pada tahun ini, kedua negara kita memperingati 75 tahun hubungan diplomatik. Dan lebih dari satu dasawarsa kemitraan strategik. Hubungan bilateral kita dilandasi oleh kerjasama politik yang kuat dan kokoh. Berakar pada saling menghormati dan prinsip-prinsip yang kita anut bersama, yaitu kedaulatan, kemerdekaan, menghormati hak asasi manusia, dan demokrasi. Di tengah kemitraan kita yang terus berkembang, masih banyak potensi yang bisa kita gali dan peluang baru yang perlu kita manfaatkan. Saya menyambut baik pertemuan hari ini karena keadaan geopolitik internasional dan geoekonomi penuh dengan ketidakpastian. Prancis dan Indonesia dapat memberi sumbangan yang baik kepada stabilitas geopolitik dan geoekonomi. Terima kasih sekali lagi kunjungan kehormatan yang diberikan, dan saya persilakan Yang Mulia untuk menyampaikan pendapat dan sebagainya. Silakan. Terima kasih Bapak Presiden dan para Menteri, Bapak Ibu.
Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto atas sambutannya dalam pertemanan ini untuk bisa berdiskusi bersama dalam kunjungan negara ini. Dan ini merupakan suatu peluang luar biasa untuk memberi marka baru dalam kemitraan strategis yang baru saja diingatkan oleh Bapak Presiden dengan adanya sejumlah keyakinan dengan kerjasama di bidang ekonomi, teknologi dan keamanan. Hubungan kita ini sudah cukup lama, 75 tahun, dengan berkembang luar biasa 10 tahun terakhir ini. Sebentar untuk mic-nya tidak terdengar. Au service de celle-ci. La France antara kedua negara ini sudah 8 tahun. Perancis memiliki strategi Indo-Pasifik yang merupakan jalan tengah dalam kawasan ini, yang juga merupakan maaf saya tidak dengar, mic-nya tidak berfungsi. Dengan adanya sejumlah besar et à ce titre, les derniers mois ont marqué aussi des avancées inédites avec des exercices communs, avec aussi la présence de notre groupe aéronaval et juga Carrier Strike Group dan kedekatan antara kita, baik di bidang pertahanan, energi, transisi energi, transportasi, mineral kritis, dan saya ingin mengedepankan aspek budaya. Ada besok perjanjian yang akan ditandatangani di Borobudur, persahabatan antara Indonesia dan Perancis itu bukan hanya satu kata saja, tetapi memang semakin kuat dari tahun ke tahun, dan ini menjadi suatu kenyataan dewasa ini. Jadi terima kasih banyak besar-besarnya Bapak Presiden atas sambutan ini, atas kesempatan berdiskusi yang baru saja kita lakukan, dan untuk upaya kita bersama dalam 2 hari mendatang. Terima kasih Yang Mulia. Mungkin saatnya media meninggalkan kita ya. Terima kasih. Members have agreed to adopt 4 declarations, namely, first, joint declaration on the development of the Indonesia-France strategic partnership until 2050. Second, Ladies and gentlemen, please be seated. Thank you. the second one, joint declaration on cultural strategy between Indonesia and France. Third, joint declaration on the peaceful resolution of the question of Palestine and the implementation of the two-state solution. Fourth, joint statement between the President of the Republic of Indonesia and the President of French Republic. Distinguished guests, the government of the Republic of Indonesia and the government of the French Republic have agreed to further strengthen cooperation between the two countries. Next, we will proceed with the signing session for the Memorandum of Understanding. The first MOU for the cooperation on diplomatic capacity building, we kindly invite Minister for Foreign Affairs, Republic of Indonesia, and Minister Delegate for Francophonie and International Partnership, French Republic, to proceed for the signing. Please exchange the document and present them to the media.
Thank you. You may now return to your seat. Second, Mutual Protection on Classified Information Agreement, MPCIA. We kindly invite the Minister of Defense, Republic of Indonesia, and Minister of Armed Forces, French Republic, to proceed for the signing. Please exchange the document and present them to the media. Thank you, and please kindly return to the signing table. Letter of intent on strategic defense cooperation. We kindly invite Minister of Defense, Republic of Indonesia, and Minister of Armed Forces, French Republic, to proceed for the signing. Please exchange the document and present them to the media. Thank you. You may now return to your seat. Fourth, Declaration of Intent concerning cooperation in the field of agriculture. We kindly invite Minister of Agriculture, Republic of Indonesia, and Minister of the Economy, Finance, and Industrial and Digital Sovereignty, French Republic, to proceed for the signing. Please exchange the document and present them to the media. Thank you. For Minister of the Economy, Finance, and Industrial and Digital Sovereignty, French Republic, please kindly return to the signing table. Fifth, Letter of Intent on Critical Minerals and Metal Cooperation. We kindly invite Minister of Energy and Critical Mineral Resources, Republic of Indonesia, to proceed for the signing. Please exchange the document and present them to the media. Thank you. For Minister of the Economy, Finance, and Industrial and Digital Sovereignty, French Republic, please kindly return to the signing table. Sixth, Declaration of Intent in the field of sustainable forestry. We kindly invite Minister of Forestry, Republic of Indonesia, to proceed for the signing.
Please exchange the document and present them to the media. Thank you. You may now return to your position. 7. MOU on cooperation in the field of creative economy. We kindly invite Minister of Creative Economy, Republic of Indonesia, and Minister of Culture, French Republic. Please proceed for the signing. Please exchange the document and present them to the media. Thank you. For Minister of Culture, French Republic, please kindly return to the signing table. 8th, MOU on cooperation in the field of culture. We kindly invite Minister of Culture, Republic of Indonesia to proceed for the signing. Please exchange the document and present them to the media. Thank you. You may now return back to your seat. 9. Declaration of Intent on Cooperation in the Field of Disaster Risk Management. We kindly invite the Head of National Disaster Management Authority, BNPB, and Minister Delegate for Francophonie and International Partnership, French Republic, to proceed for the signing. Please exchange the document and present them to the media. Thank you. For Minister Delegate for Francophonie and International Partnership, French Republic, please kindly return to the signing table. 10th, Memorandum of Understanding on Cooperation in the Transportation Sector. Now we kindly invite Minister for Transportation, Republic of Indonesia. Please exchange the document and please present them to the media. Thank you. You may now return back to your seat. 11. Cooperation Agreement between Pordasi and FFE, AFASEC, AFCE, France Gallop on the development of Sport Horse Cooperation. We kindly invite Chairman of Indonesian Equestrian Sport Association, or Pordasi, and Director General of the French Horse and Riding Institute, RFCE, to proceed for the signing.
Please exchange the document and please present them to the media. Thank you. You may now return to your position. Ladies and gentlemen, the government of the Republic of Indonesia and the government of the French Republic have also agreed on 5 additional areas of cooperation, which include collaboration between the government and the business sector, as well as business-to-business cooperation. The first MOU is between Badan Gizi Nasional, BGN, and Danone. We kindly invite the head of the National Nutrition Agency, Republic of Indonesia, and CEO of Danone Group. Thank you. You may now return to your seat. Second, Danantara Eramet Indah. Now we kindly invite the Minister of Investment and Downstream, Head of Indonesian Investment Authority, and Director General of Eramet. Thank you. You may return back to your seat. Third, co-investment agreement between PT RGE Indonesia and Total Energies. We kindly invite President Director of PT RGE and President Asia Total Energies. Thank you. You may return to your seat. Fourth, investment agreement between PT Citra Bonang Indonesia and Le Safre. We kindly invite CEO of PT Citra Bonang Indonesia and CEO of Le Safre. Thank you. You may now return to your seat. MOU between PT SME, PT PLN, and HDF. We kindly invite President Director of PT SME, President Director of PT PLN, and CEO of HDF. Thank you. You may now return to your seat. Distinguished guests, as we continue to highlight the cooperation between the Republic of Indonesia and the French Republic, we are pleased to announce Bank Indonesia and Banque de France have entered into a MOU on cooperation between central banks. Distinguished guests, the MOU signing ceremony has concluded. We now invite the President of the Republic of Indonesia and the President of French Republic to proceed to the Oval Room for the preparation for the joint press statement. We kindly request the members of the Indonesian and French delegation to remain at the Credential Room. To begin, we invite His Excellency, President of the Republic of Indonesia, Prabowo Subianto, to deliver his remarks. Yang Mulia Presiden Republik Prancis, Yang Mulia Saudara Emmanuel Macron, dan seluruh delegasi Prancis, para Menteri Koordinator dan Menteri Kabinet Merah Putih, para tokoh-tokoh usahawan dan masyarakat yang hadir, rekan-rekan media yang saya hormati, hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Salve, Om Swastiastu,
Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu-rahayu. Adalah sebuah kehormatan yang besar. Hari ini saya sebagai Presiden Republik Indonesia menyambut kunjungan daripada Presiden Republik Prancis, Saudara Emmanuel Macron, sahabat baik saya di Jakarta hari ini beserta rombongan dari Prancis. Presiden Macron adalah kepala negara pertama dari Uni Eropa yang berkunjung secara resmi ke Indonesia sejak saya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Ini membuktikan kedekatan dan persahabatan kita yang kuat antara dua negara kita. Sekali lagi terima kasih kunjungan kehormatan ini. Kunjungan kenegaraan ini juga memiliki suatu makna khusus karena ini tepat dengan 75 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia Prancis. Juga antara kedua negara sudah ada hubungan yang lebih khusus lagi, yaitu kemitraan strategis yang telah kita luncurkan pada tahun 2011. Hari ini kami sepakat untuk melangkah lebih jauh lagi dengan mengadopsi deklarasi visi bersama menuju 100 tahun hubungan Indonesia-Prancis di tahun 2050. Ini juga menunjukkan komitmen kita untuk meningkatkan kerjasama kita di bidang strategis. Sebagai negara yang sama-sama memiliki tradisi budaya yang kuat, kami juga meluncurkan deklarasi strategis di bidang kebudayaan Indonesia-Prancis. Sebagai pedoman bagi kerjasama di berbagai bidang kebudayaan dan ekonomi kreatif yang berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi dan sosial. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, dalam pertemuan empat mata antara saya dengan Presiden Macron, kami membahas secara intensif kondisi internasional, kondisi geopolitik dan geoekonomi, dan kami meninjau hubungan Indonesia dan Prancis yang penuh dengan persahabatan, saling menghormati dan saling mendukung. Kami tentunya sudah memiliki perjanjian kerjasama pertahanan Indonesia-Prancis. Prancis adalah salah satu mitra utama Indonesia dalam modernisasi alutsista pertahanan, termasuk dalam pengembangan industri pertahanan melalui joint production dan alih teknologi. Kami mencatat hasil positif Indonesia-France Defense Dialogue ke-11 bulan lalu di Jakarta, dan partisipasi Indonesia dalam latihan Angkatan Laut La Pérouse sebagai bentuk komitmen bersama untuk menjaga stabilitas kawasan. Saya juga mengundang Presiden Macron besok untuk bersama-sama meninjau pendidikan dan latihan kita di Akademi Militer di Magelang. Juga kita akan meneruskan kerjasama pertahanan yang meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia kita.
Di bidang ekonomi, kami sepakat mendorong hubungan dagang dan investasi yang lebih seimbang. Kami juga meminta dukungan Prancis untuk mempercepat penyelesaian Indonesia European Union CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement. Dan kami terima kasih bahwa Presiden Macron menjanjikan mendukung keanggotaan kami tidak hanya di CEPA tapi juga di OECD. Dalam berbagai bidang hubungan kita semakin erat, yaitu di bidang transisi energi, ketahanan pangan, makan bergizi gratis, juga di bidang maritim. Indonesia akan hadir dengan utusan khusus dalam konferensi laut PBB, the United Nations Ocean Conference ketiga di Nice, Prancis bulan depan. Di berbagai bidang, di sektor budaya, ekonomi kreatif, kami juga meningkatkan hubungan kita. Di bidang transportasi antar kota dan transportasi kota, kita juga berterima kasih partisipasi Prancis. Di bidang pendidikan kami mendorong kolaborasi di berbagai sektor pendidikan dan juga kami telah mengajukan kepada pihak Prancis untuk bisa kita tingkatkan jumlah mahasiswa dan mahasiswi kita untuk belajar sains, engineering dan kedokteran. Kami juga membahas kondisi global dan kami sepakat untuk terus saling koordinasi dalam menegakkan penghormatan terhadap hukum internasional. Saudara-saudara sekalian, salah satu hal yang sangat penting dalam pembahasan saya dengan Presiden Macron adalah apa yang disampaikan oleh Presiden Macron tentang kehendak Prancis untuk mendorong penyelesaian damai masalah Palestina, di mana Prancis juga akan terus mendukung langkah-langkah ke arah kemerdekaan Palestina sebagai negara yang merdeka. Juga Perancis akan terus mendesak segera diberlakunya penghentian kegiatan bersenjata di Gaza dan menyuruhkan jaminan terhadap akses kemanusiaan penuh. Kami juga mendukung rencana Prancis dan Arab Saudi untuk menyelenggarakan KTT, konferensi tingkat tinggi di bulan Juni mendatang guna mendorong penyelesaian two-state solution dan mewujudkan perdamaian di kawasan Timur Tengah. Sudah di berbagai tempat, di berbagai fora, saya sampaikan sikap Indonesia bahwa Indonesia memandang hanya penyelesaian two-state solution, kemerdekaan bagi bangsa Palestina merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian yang benar. Tapi di samping itu pun saya tegaskan bahwa kita juga harus mengakui dan menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat dan negara yang harus juga diperhatikan dan dijamin keamanannya. Karena itu Indonesia sudah menyampaikan begitu negara Palestina diakui oleh Israel, Indonesia siap untuk mengakui Israel
dan kita siap untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Kami juga menyampaikan bahwa Indonesia siap untuk menyumbang pasukan perdamaian di kawasan tersebut. Saya kira ini hal-hal yang penting yang kita sudah sampaikan. Saya harus menyampaikan bahwa keadaan hubungan antara Perancis dan Indonesia berada dalam tingkat yang sangat baik. Kemudian salah satu juga saya dapat undangan langsung dari beliau. Saya diundang sebagai tamu kehormatan dalam hari besar mereka, yaitu 14 Juli yang mereka sebut hari Bastille. Itu hari revolusi Prancis yang mulainya berdirinya Republik Prancis yang modern. Saya terima kasih undangan tersebut. Beliau juga undang kontingen dari TNI untuk ikut dalam defile sana. Jadi Menteri Pertahanan siapkan yang terbaik. Ini saya sampaikan terima kasih Presiden Macron, karena dulu kalau acara itu, kalau saya di Paris, saya nontonnya dari pinggir jalan. Nah, terima kasih sekarang saya bisa naik ke podium bersama Presiden pribadi. Ya. Terima kasih Presiden Macron. Kunjungan Presiden Macron ke kita bersama kawan-kawan semua. Dan saya sebetulnya mau undang Presiden Macron ke tempat saya di Hambalang, tapi kita lihat waktunya mungkin nggak cukup. Ini alasan nanti untuk undang beliau kembali lagi ke sini dalam waktu itu. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih. Next, the President of the French Republic, His Excellency Emmanuel Macron, to deliver the joint press statement. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la République. Terima kasih banyak Yang Mulia Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, Bapak Ibu Menteri, Bapak Ibu Duta Besar, Bapak Ibu. Saya pertama ingin mengucapkan terima kasih Bapak Presiden serta rakyat Indonesia untuk sambutannya di sini di Jakarta dengan kunjungan negara luar biasa yang dimulai pagi ini, dan besok kita akan ada kesempatan ke provinsi. Un de vos grands projets, et je suis fier de pouvoir voir cette réalisation, et aussi les cadets qui ont appris le français et rendre hommage dan aussi à kadet yang telah belajar bahasa Prancis dan juga memberi penghargaan kepada warisan dunia Indonesia di Borobudur. Kunjungan negara luar biasa, karena Indonesia luar biasa dengan keberagamannya, dengan negara kepulauan dan dalam negara besar. Dunia saat ini yang tidak stabil, dengan ancaman identitas Indonesia yang terikat pada toleransi, keterbukaan terhadap budaya lain, itu adalah suatu inspirasi. Untuk alasan itu, maka pendekatan kita sama ketika menghadapi krisis besar dunia ini. Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa kita ingin memiliki keinginan yang sama perihal otonomi, tetapi juga kita memiliki visi yang sama perihal hukum internasional, visi yang Et c'est pourquoi nous défendons l'un et l'autre une paix durable et robuste en Ukraine, en commençant par un cessez-le-feu immédiat. C'est pourquoi nous sommes l'un et l'autre engagés aussi pour mettre un terme au conflit au Proche-Orient et reprendre le chemin de la paix afin de garantir la sécurité pour tous, Palestiniens et Israéliens. Je me permets de revenir sur ce point car je sais toute l'émotion suscitée par cette guerre et les questions parfois sur la position de l'Europe et de la France. Je veux dire ici
tentang perang ini, tentang posisi Eropa dan Perancis. Perancis tidak mengenal standar gada, dan oleh sebab itu kita mengecam serangan dari Hamas dan mengakui juga hak Israel untuk membela dan juga meminta adanya penghentian agresi militer dan juga meminta adanya konferensi pertama untuk bantuan dan berupaya terus menerus agar perdamaian ini kembali. Kita juga berupaya untuk ujung-ujungnya ada dua negara untuk saling mengakui dan perdamaian yang berkelanjutan seperti baru dikatakan oleh Bapak Presiden bahwa solusi politik ini akan membawa perdamaian dan membinanya dalam jangka waktu panjang. Di New York akan ada konferensi dengan Arab Saudi mengenai Gaza untuk rekonstruksi Palestina dan pengakuan Israel, dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo atas ungkapannya yang sangat jelas, komitmennya dan juga keterlibatan dan ketersediaannya. Terima kasih. Untuk selain kedua konflik ini, visi kita ini sama seperti Bapak ingatkan untuk stabilitas dunia, pembelaan kepentingan bersama kita yaitu kelautan, dan beberapa minggu lagi di Nice di Prancis akan diadakan konferensi PBB untuk kelautan. Bergandengan tangan kita juga membangun kemitraan di bidang kedaulatan. Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaannya sejak 1945 dan 10 tahun kemudian membuat suatu prinsip asas yang membawa suatu visi lain dari multilateralisme, dan ini diteruskan dalam pembangunan proyek berbagai bidang untuk meningkatkan strategi ini. Dan kita tidak ingin berperang dengan siapapun, kita tidak ingin tergantung dari siapapun. Maka dari itu ada kemitraan yang diperkuat antara Prancis dan Indonesia, tetapi juga antara ASEAN dan Uni Eropa. Untuk visi ini kita telah memperkuat beberapa tahun terakhir ini dalam pertahanan dan keamanan, suatu kaitan luar biasa, dan dengan adanya surat kehendak yang dibuat tahun ini, dengan akan ada perspektif baru dengan pesawat Scorpion, pesawat Rafale, kapal Scorpion, pelatihan bersama, dan suatu kedekatan yang semakin erat antara tentara angkatan bersenjata kita. Cette politique de souveraineté nécessite aussi de renforcer la résilience des chaînes de valeur avec des projets dans de nombreux domaines qui ont été signés aujourd'hui, le secteur des métaux critiques, le développement de capacités énergétiques décarbonées, mais aussi des projets en matière satellitaire, en matière d'agroalimentaire. Vous le savez, la France est aussi un partenaire important de la transition énergétique de votre pays. Nous avons déjà déployé 450 millions d'euros en prêt sur notre engagement de 500 millions d'euros en appuyant la connectivité électrique dans l'ASEAN. Et je suis heureux que nous ayons pu conclure aujourd'hui dans l'énergie, dans l'hydrogène, dans l'énergie solaire et dans l'hydrogène des projets importants. Et nous souhaitons aussi continuer en matière de transport pour avancer dans la décarbonation de votre économie. Pour égrener ainsi de nombreux secteurs, nous l'avons vu dans la coopération au secteur équin, dans le satellite, il y a une très grande diversité de partenariats qui sont noués. Je voudrais insister aussi sur le caractère exceptionnel des partenariats culturels sifat luar biasa kemitraan atau kerjasama di bidang budaya yang akan dilanjutkan besok untuk sastra, kerjasama ilmiah, museum, musik, perfilman,
qui d'ailleurs viennent consacrer la dan reconnaissance akan ada sejumlah kemitraan yang culturelle de akan votre pays dibuat et yang notre volonté d'être un partenaire de ini premier plan merupakan pour juga développer. cermin dari Je souhaite aussi betapa que tout ça puisse se aktifnya traduire par budaya des di negara investissements Bapak dan d'entreprises saya indonésiennes en harap France. semua ini juga Nous avons pu en bisa accueillir lors de Choose France. diartikulasikan Et j'aurai l'occasion dengan dans un instant investasi d'échanger avec des investisseurs Indonesia di indonésiens Prancis pour avancer dans dan cette beberapa direction. waktu lagi saya akan diberi Cette feuille de route kesempatan sebentar lagi saya est akan aussi en train de prendre une dimension berdiskusi régionale, je dengan l'évoquais dans son principe, via investor l'Association Indonesia des dan Nations peta du jalan Sud-Est, ini l'ASEAN. juga cet après-midi avant notre mengambil dîner d'État dimensi regional avec le ya dengan secrétaire général melalui de cette organisation. ASEAN. Saya Et akan projet après berdiskusi projet, sore nous ini construisons dengan ce partenariat. sekretaris jenderal De même, asosiasi l'Union tersebut européenne qui a dan vocation à renforcer ses liens proyek avec l'ASEAN et kemitraan l'Indonésie ini à ce titre. dibangun. Je veux ici Begitu redire, Monsieur pula le Président, Uni que je soutiens Eropa pleinement la conclusion d'un accord de partenariat global entre l'Europe saya et l'Indonésie. sepenuhnya Je tiens enfin à rendre hommage à l'agenda de adanya, justice sociale que vous perjanjian portez global via antara une mesure très Uni concrète et Eropa fondamentale, dan l'accès à un repas Indonesia. à la cantine scolaire. Dan Nos efforts convergent au untuk niveau keadilan international. sosial Nous dengan avions lancé akses satu makan siang di cette kantin di initiative avec le sekolah, programme alimentaire upaya mondial. kita Et ini nous allons sesuai dengan program développer yang à vos kami côtés, program accompagner cette initiative pangan dunia extrêmement importante. dan Et je kami suis heureux aussi que akan nous puissions mendukung mettre à votre inisiatif service sangat notre penting expertise ini dans le secteur dan agroalimentaire saya pour soutenir votre senang ambition à la matière. keahlian kami di bidang pangan ini bisa mendukung Malgré la ambisi di bidang tersebut. Ce sont mon message est Meskipun simple, Monsieur le ada Président. jarak, sebenarnya La France est à vos côtés. pesan saya Et nous ini sederhana. Prancis ini à de ada di multiples sisi égards Indonesia dan une certaine idée dalam berbagai de l'ordre du aspek monde. kita ini memiliki Cette visite ide marque yang à ce sama titre une nouvelle tentang étape de notre histoire commune. tata Par des dunia. Jadi partenariats ini nouveaux, adalah mais aussi satu par tahap baru dalam vision cerita partagée des kisah équilibres bersama dont nous kita avons besoin. dengan kemitraan Et c'est pourquoi, en effet, j'ai dengan souhaité suatu visi bersama. Invité Monsieur le Président Dan Prabowo untuk itu saya à être ingin mengundang présent le 14 Bapak juillet, Presiden à ce que Prabowo vos troupes untuk puissent défiler hadir aux côtés des pada nôtres, tanggal 14 et à ce que, Juli en cet année agar anniversaire de nos relations diplomatiques, Angkatan vous puissiez Bersenjata être Indonesia l'invité bisa d'honneur de notre parade fête nationale. dengan remercie Angkatan d'avoir Bersenjata kami dan accepté bisa cette menjadi tamu Merci en tout cas kehormatan pour l'amitié kami dan terima kasih portée. sudah menerima Croyez en undangan la ini. nôtre. Terima kasih atas Et c'est ce chemin de persahabatan confiance, ini je l'espère, dan nous permettra de percayalah bâtir akan persahabatan entre kami nos deux pays, pula dan entre saya nos deux harap régions, semua ini akan encore davantage de membuat coopération pembangunan et antara kedua un chemin negara possible kita, de antara l'équilibre dua dans ce monde. daerah kita, Merci, Monsieur le suatu jalan keseimbangan dalam dunia ini. Terima kasih Bapak Presiden. Vive la France! The joint press statement has concluded. We extend our highest appreciation for the presence and commitment of His Excellencies, the President of the Republic of Indonesia and the French Republic in strengthening the strong and enduring bilateral relations. We look forward to welcoming you again at the state dinner to be held this evening at Istana Negara. With that, we conclude this afternoon session. Merci beaucoup et à très bientôt. See you again.